Di panggung gede kayak sidang majelis umum PBB, tiap kata bisa jadi bom waktu, tiap kalimat bisa jadi jembatan emas. Tahun 2025 ini, ada satu momen yang bikin dunia nyengir kaget sekaligus mikir dalam. Nama Indonesia mendadak disebut lantang oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Suasana sidang yang biasanya udah tegang jadi makin panas ketika Netanyahu nimbrungin pidato Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Buat Netanyahu, ucapan Prabowo kayak kode masa depan yang bisa mengubah peta diplomasi global. Buat kita di Indonesia, ini sinyal yang bisa jadi peluang gede banget, tapi juga jebakan kalau salah langkah. Prabowo hadir di sidang PBB bukan sekadar formalitas atau baca teks diplomasi standar. Dia datang dengan energi yang beda, nada yang tegas tapi adem, gaya yang bikin banyak orang di ruangan itu angguk-angguk serius. Pesannya jelas, dunia nggak akan pernah benar-benar damai kalau Palestina terus-terusan dipinggirkan. Palestina harus merdeka, punya tanah, punya kedaulatan, punya hak hidup. Tapi di saat yang sama, Israel juga nggak bisa dihapus dari peta. Mereka punya hak buat hidup aman, buat ngelindungin warganya, buat nggak lagi hidup dalam paranoia serangan. Intinya, nggak bisa salah satu doang, dua-duanya harus ada. Dan di situ Prabowo nyelipin kalimat yang jadi headline, Indonesia bisa aja akui Israel, tapi syaratnya jelas, Palestina harus berdiri dulu sebagai negara merdeka. Baru setelah itu, ngomongin soal pengakuan dan normalisasi. Kalimat ini, teman-teman, bukan sekadar diplomasi. Ini kayak ngelempar kartu ke meja judi, bikin semua orang di ruang sidang langsung nimbang-nimbang. Serius nih, Indonesia mau ke arah sana? We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Nah, Netanyahu gak butuh waktu lama buat nangkep sinyal itu. Buat dia, kata-kata Prabowo adalah harta karun. Bayangin, negara muslim terbesar di dunia yang selama ini keras kepala nggak mau akui Israel, tiba-tiba buka pintu, walau kecil dan bersyarat. Netanyahu langsung lempar ini ke panggung dunia, seakan mau bilang, lihat kan, bahkan Indonesia pun udah mulai berubah. Of the encouraging words spoken here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. And it's also a sign of what could come. Karena posisi Indonesia selama ini jelas banget, kita selalu ada di barisan depan dukung Palestina, bahkan sejak era Soekarno. Kita nggak punya hubungan diplomatik sama sekali dengan Israel, dan sikap itu bukan sekadar kebijakan, tapi jadi bagian identitas bangsa. Di buku sejarah, di politik luar negeri, sampai ke percakapan sehari-hari, Palestina selalu punya tempat di hati rakyat Indonesia. Makanya, begitu Presiden ngomong ada kemungkinan akui Israel meski dengan syarat tegas, dunia langsung kaget. Media Israel ngerasa ini kayak cahaya di ujung terowongan. Media internasional lain baca ini sebagai turning point. Dan publik dalam negeri pun langsung terbelah. Ada yang anggap ini langkah berani, ada yang curiga. Jangan-jangan kita pelan-pelan kejebak normalisasi tanpa hasil nyata buat Palestina. Buat Indonesia sendiri, ini kayak pegang dua sisi mata uang. Sisi manisnya, kita jadi dilihat sebagai pemain penting, bukan cuma cheerleader di tribun. Dunia mulai nganggap kita sebagai jembatan potensial antara dunia muslim dan Israel. Tapi sisi pahitnya, kita juga bisa jadi alat politik kalau nggak hati-hati, dijadikan tropi diplomatik buat pihak lain. Kalau ditarik lebih panjang, peluang yang ada di depan mata Indonesia tuh gede banget. Bayangin aja teman-teman, kita bisa tampil kece di panggung dunia, jadi mediator yang suaranya benar-benar didengar semua pihak. Dari Washington sampai Riyadh, dari Brussels sampai Doha, semua orang bakal nyari Indonesia buat jadi bagian dari solusi. Kalau ini jalan dengan mulus, posisi tawar kita di PBB dan forum internasional lain bisa naik kelas.
Kita bukan cuma negara berkembang dengan penduduk banyak, tapi aktor global yang punya pengaruh real. Tapi semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak konsisten. Dunia bakal ngeh kalau kita plan-plan. Kalau dari awal bilang Palestina harus merdeka dulu, ya sikap itu harus dipertahankan mati-matian. Jangan baru disebut Netanyahu, terus kita kayak ke bawah arus jadi seolah-olah siap buka hubungan kapan aja. Itu bahaya teman-teman. Karena begitu kita kelihatan goyah, kredibilitas bisa runtuh. Indonesia yang selama ini jadi simbol solidaritas buat Palestina bisa dicap sebagai negara yang gampang digoyang. Dan risiko salah langkah itu nyata banget. Kalau Indonesia buru-buru kasih sinyal pengakuan ke Israel tanpa syarat yang benar-benar tegas, dunia bakal baca itu sebagai tanda kita ngelupain penderitaan Palestina. Dalam negeri bisa panas, demo bisa pecah di jalan-jalan, dan dunia Arab yang selama ini jadi partner kita bisa kecewa berat. Aliansi strategis kita di Timur Tengah bisa keropos kalau kita nggak hati-hati. Itulah kenapa semua langkah ini butuh strategi matang. Kalau suatu hari beneran masuk ke tahap pengakuan, semua harus udah siap. Diplomasi harus rapi, narasi publik harus terkontrol, bahkan edukasi politik ke rakyat harus jalan. Karena isu ini bukan hal kecil. Ini bukan cuma soal tanda tangan atau pertemuan diplomatik, tapi soal arah identitas bangsa di mata dunia. Jangan sampai gegabah, karena sekali salah gerak, reputasi bisa hancur, dan kita bakal susah banget buat benerinnya. Dengan disebut Netanyahu, spotlight dunia otomatis nempel ke kita. Dan ini bukan spotlight yang gampang dimatiin. Semua orang sekarang ngeliat Indonesia mau kemana. Jadi aktor yang nulis narasi sendiri, atau cuma figuran di cerita orang lain? Kita punya modal gede, jumlah penduduk yang masif, posisi strategis di Asia Tenggara, ekonomi yang terus tumbuh, dan identitas sebagai negara muslim terbesar. Semua itu bikin kita jadi kandidat natural buat jadi game changer di isu Israel-Palestina. Tapi modal gede nggak ada artinya kalau nggak dipakai dengan benar. Kalau kita mainnya aman terus, kita cuma akan jadi penonton. Tapi kalau kita keburu-buru, kita bisa jadi korban permainan politik global. Jadi pilihan ada di tangan kita, mau pelan tapi pasti, atau terburu-buru dan jatuh di lubang. Prabowo udah buka pintu percakapan baru. Sekarang PR-nya jangan biarin pintu itu dipakai orang lain buat kepentingan mereka doang. Kita harus pastiin percakapan ini ujungnya keadilan. Palestina harus benar-benar merdeka, bukan cuma janji di atas kertas. Israel juga harus benar-benar aman, bukan cuma klaim tanpa bukti. Kalau dua syarat ini terpenuhi, pengakuan mungkin tinggal soal waktu. Tapi kalau enggak, kita harus tetap tegak di jalur lama. Enggak ada damai sejati tanpa keadilan sejati. Indonesia lagi ada di momen unik banget teman-teman. Nama kita diseret ke konflik paling panas di dunia. Bukan karena kita nyari spotlight, tapi karena posisi kita emang segede itu. Kita sekarang ada di tengah pusaran politik global, dan tiap langkah kita bakal diperhatiin. Dari sidang PBB, dari headline media internasional, sampai ke obrolan warung kopi di Jakarta, semuanya ngikutin. Jadi sekarang tinggal kita pilih, mau sekadar jadi contoh yang dikutip Netanyahu, atau mau nunjukin kalau kita punya jalan sendiri buat dorong perdamaian dunia. Kita bisa jadi pemain yang cerdas, yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus tegas, dan kapan harus fleksibel. Kita bisa jadi bangsa yang bukan cuma ngikutin arus, tapi bikin arus baru. Yang jelas, semua ini bukan cuma soal politik luar negeri. Ini juga soal identitas bangsa. Mau sejauh apa kita konsisten sama nilai-nilai yang kita bawa sejak awal kemerdekaan? Mau sejauh apa kita berani jujur sama dunia kalau kita emang berpihak pada keadilan? Kita harus tetap elegan, tapi jangan sampai kehilangan ketegasan. Karena pada akhirnya, dunia bakal ngelihat kita bukan cuma dari apa yang kita omongin, tapi dari seberapa konsisten kita ngejalaninnya. Dan mungkin teman-teman inilah saatnya Indonesia nunjukin ke dunia kalau kita bukan cuma penonton sejarah. Kita bisa jadi penulis, kita bisa jadi sutradara. Konflik Israel-Palestina emang pelik, udah ratusan tahun gak kelar. Tapi siapa tahu suara dari Jakarta, dari negara kepulauan di Asia Tenggara, justru bisa jadi salah satu kunci buat ngebuka jalan damai sejati. Kalau itu bisa kejadian, nama Indonesia bakal nempel selamanya di bab besar sejarah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.